Masih di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Untuk mengantisipasi kendala cuaca, BMKG bersama dengan PUPR dan BNPB terus melakukan modifikasi cuaca dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. Tahap awal modifikasi cuaca yang dilakukan di kawasan Bendungan Sepaku Semoy dan tahap 2 mengurangi curah hujan guna kelangsungan percepatan pembangunan KIPP dan Bandara VVIP. Modifikasi cuaca telah dilakukan sejak April lalu. Berlanjut terhadap pengurangan curah hujan yang dianggap bahwa Sepaku Semoy itu sudah penuh dan juga hujan tersebut mengganggu terkait pekerjaan pembangunan IKN. Presiden Joko Widodo mulai berkantor di IKN hari ini. Presiden sempat berkeliling di istana dan melihat proses pembangunan IKN. Presiden dijadwalkan berkantor di IKN mulai hari ini hingga beberapa hari ke depan. Sebelumnya Presiden meresmikan jembatan Pulau Balang dan mengunjungi kawasan inti pusat pemerintahan di IKN. Masih dalam proses pekerjaan ya, jadi dan kondisi kalau pas nggak hujan panas ya debunya banyak. Ini gerakan ekonomi luar biasa. Tetapi coba dicek di BI di Kalimantan Timur, growth pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama berapa persen, tahun ini kuartal kedua berapa persen. Artinya pembangunan ini juga berdampak pada wilayah sekitar IKN. Sebelumnya juga terakhir setahu saya sudah di atas 7, lebih tinggi. Tinggi sekali. Mungkin nggak sih Pak diberi kompensasi atau mungkin ada layanan kesehatan yang lebih intensif untuk warga yang misalnya terkena ISPA? Sebelumnya juga pipa transmisi air minum IKN kan sempat mengalami kebocoran saat uji coba Pak. Ada tanggapan selanjutnya? Ya teknis lapangan seperti itu pasti banyak kejadian lah, bukan hanya satu, itu banyak. Karena ini pekerjaan besar, menyangkut rentang waktu yang bisa 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Ini bukan pekerjaan hanya setahun, 2 tahun. Banyak berpikir kita ini ngejar-ngejar. Enggak, kita itu nggak ngejar-ngejar pekerjaan itu sesuai dengan progres yang ada, sesuai dengan rencana-rencana yang ada, tahapan 1 apa, nanti tahapan 2 apa, sudah sesuai dengan itu. Bagaimana situasi hari pertama Presiden Joko Widodo berkantor di IKN? Kita sapa jurnalis Kompas TV Alvania Rizky. Alva, hari pertama ngantor di sana, apa saja agenda Presiden Jokowi? Asri dan juga saudara, hari perdana Presiden Joko Widodo berkantor di kantor Presiden Istana Kepresidenan Nusantara. Ini banyak hal yang dilakukan, salah satunya adalah bertemu dengan pejabat otorita IKN dan juga Menteri Perhubungan dan Menteri PUPR untuk membahas terkait dengan progres pembangunan dari Ibu Kota Nusantara dan juga persiapan menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79 nanti pada 17 Agustus tahun 2024. Presiden sendiri tadi menyebutkan memang ada beberapa hal yang masih harus dikerjakan, pembangunan di kantor Presiden sendiri masih terus dilakukan dan ia mengakui ada butuh waktu yang cukup lama untuk kemudian merampungkan pekerjaan di kantor Presiden maupun Istana Kepresidenan dan kawasan inti pemerintah pusat Ibu Kota Nusantara. Tetapi ia optimis bahwa hal ini bisa dilakukan mengejar target di beberapa tahun ke depan karena ini merupakan pengerjaan yang cukup panjang. Perdana juga tadi Presiden Joko Widodo mengajak awak media sedikit tur di istana, maksud saya di kantor Presiden yang akan menjadi tempat Presiden melakukan pertemuan-pertemuan, melakukan rapat terbatas, melakukan konferensi pers dan secara objektif bisa dikatakan bahwa cukup nyaman walaupun ada beberapa hal yang memang harus diselesaikan seperti untuk toilet, kemudian untuk
AC di ruangan tersebut dan beberapa hal lain yang menjadi fasilitas pendukung di kantor presiden. Tapi tentu saja ini akan terus dikerjakan mengingat perayaan Hari Kemerdekaan akan dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara, dan tentu saja kantor presiden menjadi salah satu titik penting karena tadi Presiden Joko Widodo sendiri menyebutkan bahwa akan digelar konferensi pers antara di kantor presiden maupun di Istana Kepresidenan Ibu Kota Nusantara. Kita tunggu bersama progresnya seperti apa. Asri. Sebutkan masih ada target-target yang harus segera dirampungkan begitu ya. Tapi kan ini sebelum-sebelumnya sering terjadi hujan di kawasan IKN. Lalu bisa Anda ceritakan bagaimana sebetulnya antisipasi yang dilakukan di tengah pembangunan sejumlah infrastruktur di IKN? Hujan memang menjadi salah satu kendala besar yang dialami dalam pembangunan di Ibu Kota Nusantara. Saya geser sedikit mengingat bahwa pembangunan tol misalkan itu dibutuhkan waktu yang cukup lama, tetapi seperti yang sudah dijelaskan oleh pelaksana tugas otorita Ibu Kota Nusantara bahwa pengerjaan tol, kemudian masuknya aliran listrik maupun air ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena terkendala hujan. BMKG bersama dengan PUPR maksud saya ini melakukan modifikasi cuaca yang dilakukan sejak bulan April lalu, di mana dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama ini modifikasi cuaca dilakukan di kawasan Bendungan Sepaku Semoy yang merupakan salah satu titik krusial juga di Ibu Kota Nusantara, dan juga di tahap kedua dengan mengurangi curah hujan, yaitu seperti modifikasi cuaca yang akan segera dilakukan oleh BNPB dengan menabur garam di lautan area sekitar Ibu Kota Nusantara. Tentu saja ini diharapkan bisa mengurangi hujan di kawasan Ibu Kota Nusantara untuk mengejar target pembangunan menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia. Asri. Baik, terima kasih laporan lengkap Anda jurnalis Kompas TV Alfania Rizky dari Pejaman Pasar Utara, Kalimantan Timur. Selamat bertugas kembali.